Halo semuanya, balik lagi dengan saya Julius. Terima kasih sudah mampir di channel saya ini. Kali ini kita akan membuat RC model ATR 72600 seperti terlihat di belakang saya ini. Ini nanti rencananya wingspan-nya 1800 mm atau 1,8 meter. Memakai bahan seperti biasa yaitu polyfoam 5 mm. Rencananya saya akan memakai livery Ceiling Garuda. Tapi kalau kalian punya ide atau maksudnya minta request livery lain, kalian bisa request di komen bawahnya, di komen video ini. Langsung aja kita masuk ke tahap berikutnya, yaitu proses pembuatan. Seperti biasa, setelah plan di print, kita potong-potong dulu sesuai garisnya. Oh iya, banyak yang menanyakan soal plan ini dapatnya di mana. Saya selalu menyertakan link download di deskripsi video. Coba periksa lagi ke sana dan pasti kalian akan menemukannya. Jika masih belum menemukan, langsung saja ke paper-replica.com ke bagian RC Projects. Kalian akan menemukannya di situ beserta gambar-gambar instruksi perakitannya. Setelah plan terpotong-potong, sambung plan sesuai nomor plannya masing-masing menggunakan solatip kecil. Jiplak plan yang sudah tersambung-sambung ke atas polyfoam 5 mm dengan menggunakan bolpen. Setelah plan dijiplak, potong foam dengan cutter yang tajam. Kalian tidak perlu sering-sering mematahkan atau bahkan mengganti isi cutter saat cutternya sudah tumpul. Hal itu sangat boros. Beli aja batu asahan yang biasa untuk mengasah pisau, atau beli aja kertas amplas lalu asah di situ. Begitu diasah nanti akan seperti baru lagi. Saya sudah bertahun-tahun tidak pernah ganti isi cutter, cukup diasah saja. Sekarang kita akan membuat bagian landing gear depan. Landing gear ini fix ya, tidak bisa masuk ke dalam. Seperti terlihat di video, saya sedang merakit bagian pegangan roda. Pertama, ukur posisi plat dasar roda dari lubang, yaitu sekitar 2,3 cm ke bawah. Rakit dengan menggunakan lem kayu atau lem PVA dan dikeringkan semalaman. Tapi saya orangnya kurang sabar, jadi saya memaksa untuk memakai lem CA biar cepat selesai. Saya di sini memakai triplek 3 mm sebagai materialnya. Lanjut membuat tiang landing gearnya. Saya memakai dua buah jari-jari sepeda yang berbeda ukurannya. Satu yang besar untuk tiang utama dan yang kecil untuk as rodanya. Ukur kawat yang kecil sepanjang 6 cm lalu potong sebagai as roda. Buat 2 batang.
Ukur kawat besar sepanjang 7,5 cm, lalu potong sebagai tiang roda. Pakai bagian yang berulir sebagai salah satu ujungnya. Kikir bagian tiang bawah roda, yaitu bagian yang tidak berulir agar menjadi kasar. Lakukan juga pada kawat as rodanya. Tekuk kawat 90 derajat untuk dijadikan sebagai as roda. Panjangnya as tergantung dari tebal roda. Satukan ketiga kawat tadi, bagian tiang, dan 2 as roda dengan menggunakan benang jahit dan lem CA. Lilitkan benang jahit di bagian pangkal roda sebagai stopper, agar roda tidak bergesekan dengan tiang roda. Saya di sini menggunakan roda ukuran 45 mm agar mendekati ukuran scale-nya. Ukuran yang scale sebenarnya adalah sekitar 30 mm, tetapi terlalu kecil untuk lapangan rumput atau tanah. Kalian bisa memakai roda ukuran maksimal 50 mm agar tidak terlalu merusak scale. Buat juga stopper di ujung as roda. Hati-hati saat menempelkan lem CA pada stopper ini. Miringkan ke arah bawah sehingga lem tidak mengalir ke dalam lubang roda. Karena jika sampai mengalir ke dalam lubang roda, akan menyebabkan roda tidak lancar berputar. Tebal 2,5 mm sesuai dengan plan. Kita akan membuat pegangan untuk tiang roda agar bisa berputar jika disetir. Tumpuk 5 lembar karton lalu lem dengan lem CA. Lumuri semua sisi agar menjadi keras. Pastikan kalian berada di ruangan yang berventilasi dan menggunakan masker dan kacamata kerja. Buat dasar dari triplek 3 mm seukuran plan yang disediakan, lalu letakkan tumpukan karton tadi dan lem di tengahnya. Lalu bor tengahnya dengan mata bor seukuran tiang roda. Gunakan ring untuk mur baut 3 mm sebagai bos sehingga karton tidak mudah aus. Buat lubang seukuran ring dengan cutter, lalu masukkan ring dan lem ke dalam lubang. Masukkan landing gear depan ke dalam lubang, didudukan landing gear yang sudah kita buat sebelumnya. Lem dengan lem panas agar sewaktu-waktu kita perlu mencopotnya akan lebih mudah prosesnya. Gunakan sebuah lengan servo, lalu pasang di ujung atas tiang roda yang berulir dengan memutarnya. Pastikan posisi dengan lengan servo sudah siku 90 derajat dengan arah jalan roda sebelum memberikannya lem. Lilitkan benang untuk mengikat lengan servo dengan tiang roda agar lengan servo akan lebih erat menempelnya.
Persiapkan servo penggerak steering roda depan dengan memastikan lengan servo mengarah sejajar dengan lengan servo yang ada di tiang roda. Lalu lem servo di former triplek seperti di video. Buat push rod dengan kawat bekas penguat kabel telepon atau kabel fiber optik. Atau kalian bisa membeli kawat baja ukuran 1,5 mm sebagai push rod. Bentuk ujungnya seperti zigzag. Saya menggunakan terminal Krustin sebagai stopper dan pengikat dua buah push rod yang menghubungkan servo dan tiang roda. Panaskan bagian pembentuk fuselage dengan heat gun kedua permukaannya. Setelah kira-kira sudah empuk bisa dibentuk, gosok-gosokkan foam ke pipa besi sambil pelan-pelan digelengkungkan. Setelah foam mulai mendingin lagi, panaskan lagi, kemudian gosokkan lagi ke pipa besi. Lakukan hal yang sama berulang-ulang, sedikit demi sedikit, sampai lembaran foam dapat melengkung membentuk tabung. Memerlukan waktu kira-kira 15 menit tanpa henti untuk mengubah yang tadinya lembaran foam yang kaku menjadi bentuk tabung atau silinder. Kesabaran sangat penting di sini karena jika terburu-buru maka foam bisa patah. Gulung foam agar membentuk gulungan dengan ukuran yang lebih kecil dari yang diperlukan, seperti terlihat di video. Lalu panaskan semua permukaan tabung, lalu biarkan mendingin. Hal ini dilakukan agar foam tidak membuka gulungan lagi sehingga menyulitkan saat pengeleman. Setelah kira-kira cukup melengkung, satukan kedua ujungnya agar membentuk bentuk silinder. Tempel sedikit demi sedikit, sekitar 5 cm tiap pengeleman. Sehabis direkatkan, tahan part dan tunggu lem mendingin selama minimal 60 detik atau 1 menit. Selama 1 menit tersebut, kedua sisi tidak boleh dilepaskan, harus selalu direkatkan dengan menahan dengan kedua tangan. Setelah lem mendingin, baru kemudian lanjut lagi menempel 5 cm lagi dan lakukan hal yang sama secara berulang sampai semuanya tertempel. Tempelkan foam lebar 1,5 cm memanjang di atas kedua sambungan untuk memperkuat sambungan. Ternyata saya membuat formernya kekecilan, jadi ada rongga sekitar 2 mm di semua sisi. Di plan yang sudah saya share, bagian ini sudah saya revisi, jadi tidak akan menemukan hal seperti ini. Double bagian former triplek ini dengan menggunakan foam 5 mm. Buat lubang agar servo tidak menghalangi.
Di sini terlihat saya melebihkan lapisan foamnya karena saya membuat formernya kekecilan. Tapi nanti kalian tidak perlu membesarkan lapisan foamnya, pas saja seperti former tripleknya, karena sudah saya revisi di plannya. Amplas tepi former jika diperlukan, agar dapat menempel pas di fuselage. Sebelum former dudukan landing gear dilem ke fuselage, panjangkan dulu kabel servo steering roda agar bisa melebihi kira-kira 10 cm dari panjang tabung fuselage. Tempel dudukan landing gear depan ke ujung fuselage dengan mengoleskan lem ke dinding dalam tabung terlebih dahulu, baru kemudian masukkan former dudukan rodanya. Lalu oleskan lem di sekeliling sambungan former dari bagian dalam. Lalu tempelkan juga former foam di bagian belakang. Lubangi former belakang dengan menggunakan solder. Saya menggunakan solder yang saya khususkan untuk melubangi foam. Saya tidak mencampur adukan solder yang untuk menyolder dan yang untuk melubangi foam. Lenggungkan semua part pembentuk hidung dengan heat gun dan pipa besi. Buat garis tengah di part ini karena kita akan memulai penempelan dari bagian tengah dulu. Tempel bagian pertama pembentuk hidung ini mulai dari bagian tengah dulu. Untuk bagian atasnya, bolongi dulu bagian tengahnya agar tiang roda bisa masuk. Part ini agar pas jika dipasang di fuselage. Tempel semua part sedikit demi sedikit, jangan sekaligus, agar hasilnya bisa rapi dan tidak belepotan.
Tumpuk dan lem 3 lembar polyfoam, lalu press dengan benda berat agar tempelan bisa rapat. Tempel tumpukan foam tadi di ujung hidung, lalu sayat-sayat dengan cutter agar mengikuti bentuk kontur hidung yang kita inginkan. Kemudian amplas dengan amplas kasar AA10. Kemudian haluskan sambungan-sambungan bagian hidung dengan mengamplasnya sambil menyiram air, agar hasil dapat lebih halus. Gunakan amplas 240 untuk finishingnya. Ratakan dan hilangkan bagian-bagian lem yang menonjol dan tidak bisa diamplas dengan cutter panas, yaitu panaskan cutter atau pisau, lalu oleskan ke bagian lem yang menonjol tadi agar lem lepas atau rata sehingga permukaan hidung bisa lebih halus. Potong semua rangka penguat menggunakan gergaji triplek atau alat potong lainnya. Bentuk jari-jari sepeda ukuran 2,5 mm sebagai tiang penyangga roda utama. Bentuk kawat sesuai gambar plan. Lalu potong kelebihan kawatnya dengan memakai gergaji besi. Bentuk juga 4 batang untuk as roda. Kikir bagian bawah tiang roda dan batang as roda agar menjadi kasar. Ini dilakukan agar benang bisa menempel dengan kuat. Satukan as roda dan tiang roda dengan melilit benang jahit yang dilem CA. Balut pangkal tiang roda dengan menggunakan isolasi kertas agar mudah dilem ke triplek. Lubangi triplek di sekeliling pangkal landing gear dengan bor kecil. Gunakan benang nilon untuk mengikat pangkal tiang roda dengan triplek. Kalian juga bisa menggunakan kabel zip ties yang ukuran kecil. Tapi menurut pengalaman saya,
Benang nilon akan lebih kuat dibanding memakai kabel zip ties, walaupun lebih cepat prosesnya. Saya menggunakan plastik mika yang dicat putih untuk menutup bagian tengah roda agar berwarna putih seperti di video. Lilit benang di pangkal as roda sebagai stopper. Buat juga stopper dengan benang di ujung as roda agar roda tidak bisa keluar dari as. Cat hitam bagian bawahnya. Rakit bagian rangka penyangga roda utama. Lem bagian tripleknya dengan lem kayu atau lem CA seperti di video. Lengkungkan bagian lanjutan fuselage menjadi bentuk tabung. Seperti biasa, lem sedikit demi sedikit.
kita akan merakit bagian perut pesawat. Amplas sisi-sisi part ini menjadi miring seperti di video. Amplas tepi-tepinya sampai tipis agar sambungan ke fuselage bisa rapat. Potong bagian tengah perut sesuai plan agar rangka roda bisa masuk. Beri tanda garis dengan bolpen di fuselage tempat bagian perut ditempel. Garis ini nanti berguna untuk patokan kita memberikan lem. Lem dulu di fuselage di dalam garis yang tadi, baru kemudian tempelkan bagian perut satu persatu. Dimulai dari bagian depan kiri dulu. Setelah menempel kuat, baru lanjut ke sisi lainnya. Jangan ditempel sekaligus agar bisa rapi dan tidak belepotan. Yang bagian pertama, selanjutnya bagian kedua, minggu depan, bukan, 2 minggu lagi, karena minggu depan kita akan membuat model simple untuk pemula, trainer, agar bisa belajar menerbangkan. Bagian kedua itu ekor dan sayap. Bagian ketiga adalah memasang motor dan elektronik, kemudian covering dan finishing, kemudian maiden. Oke, sampai jumpa di episode berikutnya.